Bersiaga memastikan PSBB dijalankan hingga menghalau para pemudik menjadi tugas aparat kepolisian di lapangan jelang Lebaran. Bagaimana curhatan polisi yang bertugas di saat pandemi? Sudah hadir di Mata Najwa AKP Revi Mingga yang ceritanya viral karena ditabrak geng motor saat patroli rutin di Jakarta. Hadir juga di Mata Najwa Kombes Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri. Selamat malam Pak Ramadan, selamat malam Pak Revi. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Nana. Saya ingin ke AKP Revi dulu, yang sekarang posisi di Rumah Sakit Cikini ya, betul ya Pak Revi? Betul Mbak Nana. Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Kondisi ya mulai membaik, untuk pandangan mata sebelah kiri juga mulai bisa melihat walaupun agak berat untuk dibukanya. Ya alhamdulillah sudah mulai membaik nih Mbak Nana. Alhamdulillah, senang sekali mendengar itu karena saya membayangkan ketika saya membaca beritanya bagaimana Pak Revi sedang tiba-tiba ditabrak. Boleh diceritakan langsung penuturan Pak Revi apa yang terjadi, Pak? Oh, jadi kejadiannya begini Mbak Nana. Jadi seperti biasa kita turutin patroli bersama malam Minggu, malam Sabtu. Ya kemarin saya kebetulan dapatnya malam Minggu bergabung dengan Bapak Menwas. Kemarin dibagi dua, Bapak Kapolres beserta Dandim. Jadi dibagi dua, kebetulan saya bergabung dengan Pak Menwas. Jadi kita patroli seputaran Johar Baru, Senen, Maka Putih, sampai Menteng. Sampai Menteng Tenggulun mungkin kita standby karena antisipasi tawuran, ya bisa di sana ada tawuran, jadi kita standby sampai jam setengah dua mungkin saya dipanggil sama Kasat Sabara, dipanggil persiapan sahur bersama di Bundaran HI, jam 2, nah sebetulnya itu mungkin persiapan ada berita lebih lanjut, pas 2 saya mendengar ada suara motor, mungkin ada beberapa motor dari arah sebelah kanan saya, karena saya duduk di pas tengah-tengah itu, tidak ada kendaraan mobil yang melintas maupun motor. Setelah itu saya duduk, buka sahur bersama dengan anggota semuanya, para pejabat dari Kapolres dan Dandim ada di pos pantau, belah kiri. Nah pada saat itulah kejadiannya Mbak Nana, secepat itu suara reman, setelah itu saya tertimpa tiba-tiba saya jatuh ke depan, menimpa motor saya yang sedang parkir, dan pada saat itu juga darah mengalir dari mata, dan kebetulan juga saya berupaya melihat secara paksa kira-kira apa yang terjadi. Oh rupanya mata saya masih bisa melihat, tapi darah mengalir, akhirnya saya pegang dengan tangan kiri, dan sempat itu anggota saya juga langsung bawa saya ke Rumah Sakit Cipto. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto jam 2, langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto sampai jam 11 di situ Mbak Nana. Saya membayangkan pasti panik luar biasa karena mata mungkin sempat menduga yang terburuk yang terjadi dan sebagainya. Situasinya pasti sangat membingungkan waktu itu ya Pak Revi? Betul Mbak Nana, karena secepat itu, jadi suara rem tiba-tiba langsung meniban kita yang sedang buka sahur dan selesai yang baru selesai buka sahur. Demikian Mbak Nana. Dan yang menabrak motor ini apakah bisa diketahui, bisa diidentifikasi Pak Revi? Kalau menurut informasi itu dari sekumpulan motor yang sama, kebetulan mungkin mau mengarah ke Blok M dengan kecepatan tinggi panik, akhirnya ada satu motor langsung lepas kendali, kecepatannya langsung belok ke kanan. Ya kebetulan kita sedang istirahat, habis sahur, kebetulan habis sahur di situ, jam 2 tepat itu. Ya, Pak Revi sudah berapa lama bertugas di kepolisian Pak? Saya sudah 23 tahun Mbak Nana, 23 tahun. 23 dari tahun 89. tahun. Iya. Dan apakah saat-saat seperti ini, saat pandemi, saat PSBB ini pengalaman yang betul-betul berbeda untuk Pak Revi? Apa yang bisa Bapak bagi ke kami, Pak? Oh,
kalau saat ini sih, nah inilah kadang-kadang ya, kita sudah sering himbauan-himbauan sesuai perintah Bapak Kapolres, selalu humanis, selalu mengedepankan persuasif, kita kedepankan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya dari kalangan masyarakat masih ada saja yang kadang-kadang tidak mengindahkan dalam arti semua perintah dari pemerintah juga sudah ada, aturan juga sudah ada. Jadi kayaknya tidak terjadi wabah virus corona saja. Padahal Pak Revi. Ya, sayangnya terputus. Saya ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, itu tadi satu cerita dari anggota Anda. Saya yakin pasti banyak cerita-cerita yang lain bagaimana aparat keamanan berjibaku di lapangan di masa-masa pandemi ini. Apa saja yang menjadi fokus saat ini, Pak, teman-teman kepolisian menjelang Lebaran ini? Baik, Mbak. Saya sampaikan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus atau COVID-19, Polri menggelar operasi terpusat dengan sandi Operasi Ketupat 2020. Pelibatan personil yang dilibatkan sebanyak 172.000 kekuatan gabungan antara Polri, Mabes Polri dan jajaran Polda dibantu oleh TNI dan instansi samping dengan cara bertindak mengedepankan persuasif, tegas, namun humanis. Sementara kami laporkan dalam kegiatan operasi ini tujuannya adalah dengan menitik beratkan larangan mudik bagi warga. Larangan mudik warga-warga kemudian dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Hasilnya sampai saat ini sudah lebih dari 80.000 kendaraan yang diperintahkan putar balik dengan cara persuasif. Kemudian ada sekitar 300 lebih kendaraan plat hitam tapi digunakan untuk travel yang disita atau diamankan oleh pihak Polri. Itu, Mbak. Sempat juga kemarin ramai ketika ada yang memperjualbelikan surat izin atau surat keterangan bebas COVID dari rumah sakit, Pak, yang kemudian digunakan oleh para pemudik untuk bisa mendapatkan keleluasaan pulang kampung. Apakah kemudian itu juga masih terus ditemukan modus-modus upaya untuk mengelabuhi aturan seperti ini, Pak? Kami jelaskan, Mbak, pada saat itu yang ditangkap ada 2 titik, semuanya ditangkap oleh Polres Jembrana Polda Bali. Dengan kami amankan 7 pelaku dan saat ini sudah dinyatakan tersangka. Dasar itu Bareskrim Polri menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk lebih ketat dalam memeriksa surat-surat tersebut. Di sini kami sampaikan, Mbak, bahwa surat keterangan bebas COVID itu bukan bisa memastikan atau memperbolehkan warga masyarakat yang mudik bisa lewat. Karena ada aturan-aturan tertentu di dalam aturan mudik ini. Kriterianya yang pertama adalah ASN, TNI, Polri atau petugas swasta yang bertugas dalam rangka penanganan COVID. Yang kedua adalah orang yang dalam keadaan darurat atau mengunjungi keadaan darurat. Yang ketiga adalah repatriasi WNI atau TKI. Kalau bukan kriteria itu, dengan membawa surat bebas COVID tetap dilarang mudik. Oke. Oke, tadi Anda katakan, Pak, operasi ketupat, satu lagi adalah operasi yang saya tahu memastikan agar aturan-aturan PSBB itu tetap ditegakkan. Jadi mengontrol apakah ada kerumunan, apakah memakai masker, apakah aturan-aturan lalu lintas. Evaluasi Anda sejauh ini bagaimana, Pak Ramadan? Karena rasa-rasanya belum ada relaksasi, tapi sudah banyak publik yang merasa pandemi sudah selesai, Pak. Betul. Kami jelaskan, Mbak, selain operasi ketupat, Polri memang menggelar operasi yang dinamakan Operasi Aman Nusa. Operasi Aman Nusa ini mendukung kegiatan PSBB. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara bertindak persuasif. Sudah
ribuan bahkan ratusan ribu kegiatan oleh Polri untuk membubarkan massa. Selain itu ada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dan dapur umum. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini, Mbak, sudah banyak dilakukan di seluruh jajaran. Ya, kalau melihat jalanan Jakarta yang tampaknya hari ini macet lagi dan sebagainya, itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Ramadan? Ya, benar, Mbak. Kami memperkirakan karena kondisi Jakarta dengan adanya juga peraturan Gubernur DKI yang melarang keluar masuknya warga DKI. Sehingga memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika Lebaran, kendaraan yang ada di DKI ini lumayan lengang, Pak. Namun dengan diberlakukannya PSBB bukan saja DKI tapi Jabodetabek, maka kendaraan kelihatan tetap seperti hari-hari biasa, Pak. Tidak seperti PSBB ya Pak, karena harapannya di rumah aja tapi malah ini ada beberapa yang kemudian di luar untuk ke mal dan sebagainya, itu yang disayangkan ya Pak? Ini yang diharapkan memang kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat itu sendiri, Pak. Baik, Pak Ramadan terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa. Pak Revi, terima kasih atas pengabdian Bapak, mudah-mudahan cepat sembuh, matanya bisa berfungsi normal, tidak kurang suatu apapun ya Pak. Sehat terus Pak Revi. Pemirsa tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Agama dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan bicara bagaimana kita beridul fitri di saat pandemi. Sesaat lagi.